Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengalami satu peristiwa yang membuat saya ini hampir-hampir gila. Peristiwa ini bermula ketika saya dulu memang pernah menjadi seorang TKI. Dan di sana saya bekerja lumayan lama. Saya pernah di daerah Irak sana. Ya langsung saja ke ceritanya, Bang. Biasanya jika ada pemerkosaan itu kan korbannya adalah wanita, atau yang pemerkosa ini adalah pihak laki-laki. Namun dalam kasus ini atau kasus yang saya alami, pelakunya adalah dua sosok jin perempuan yang memang nekat memerkosa saya. Jadi dulu itu saya pernah merantau sebagai TKI di Irak, sebuah negeri yang memang dipenuhi dengan konflik. Apalagi waktu itu memang masih di bawah pendudukan Amerika dan sekutunya. Namun alhamdulillah saya ini bisa pulang dari sana. Tentu betapa bahagianya hati saya bisa kembali lagi ke tanah kelahiran saya. Dan ketika saya pulang di kampung halamanku, tentunya kedua orang tua saya ini begitu bahagia sekali, yang memang tentunya sangat mengkhawatirkan keadaan saya. Apalagi sejak Amerika menyerbu Irak, boleh dikatakan keluarga saya ini tidak bisa tidur dengan nyenyak, karena memang mengkhawatirkan keadaan saya. Dan akhirnya sejak kepulangan saya itu kira-kira sudah berjalan 1 bulan, akhirnya saya menikahi seorang gadis cantik. Sebut saja namanya dengan Ida. Dia adalah memang cinta pertama saya. Bahkan sejak kami sama-sama bersekolah di SMA dahulu. Ya, walau memang selama bertahun-tahun kami ini berpisah, Ida ini tetap setia menanti saya. Dia memang pernah bersumpah untuk selalu menunggu saya sampai kapanpun itu. Dan Ida akhirnya menepati janjinya. Pesta pernikahan kami ini memang sengaja dibuat dengan sederhana. Dan akhirnya setelah kami ini menikah, dengan tabungan yang saya dapat menjadi seorang TKI, saya ini belikan tanah, kemudian juga beli sawah. Dan alhamdulillah tersisa sehingga saya bisa membeli sebuah mobil angkutan. Dan ini fungsinya memang sebagai untuk keseharian saya mencari nafkah. Kebetulan memang angkot tersebut ini jurusan Ciledug sampai Semanan, Jakarta Barat, dan begitu juga sebaliknya. Satu siang, kira-kira di tanggal 15 Oktober 2008, saya ini dapat musibah. Mobil angkot saya yang biasa saya pergunakan untuk narik, tiba-tiba ini rusak dan mogok. Dengan susah payah, saya ini menderek ke bengkel. Apalagi kondisi keadaan siang pada saat itu memang sangat panas sekali. Saya bermandikan keringat untuk mengurusi mobil yang memang itu kondisinya mogok. Ya karena memang kondisi mobil ini tidak berjalan dengan baik, ya akhirnya saya tidak dapat uang.
Betul-betul boleh dikatakan zonk pada hari itu. Bahkan uang untuk belanja istri juga belum saya penuhi. Ya, memang sial hari itu. Lalu ketika saya ini tiba di rumah, ya sudah sore hari. Nah, tiba-tiba saya menemukan kucing kesayangan saya ini terkapar di depan pintu. Saya nggak tahu penyebabnya apa, tapi yang jelas memang kucing itu ternyata sudah mati. Nah, tidak lama kemudian istri saya pun datang. Dia ini sambil menidurkan anak saya yang memang masih berumur 2 minggu. Ya, saya maklum dia tidak bisa menyambut kedatangan saya. Lalu setelah saya mandi, saya ini masuk kamar. Dan karena memang lelah, akhirnya saya memutuskan untuk tidur. Juga tidak lupa mengunci pintu dari dalam. Nah, melihat gelagat seperti ini, ya istri tidak kaget karena memang sudah tahu watak saya. Kalau sedang capek pikiran ataupun hati, memang ini perlu waktu yang memang tidak mau diganggu. Malam sudah larut dan seisi rumah ini sudah terbuai dalam mimpinya. Anak saya juga yang biasanya rewel, tumben ini malam ini sudah tidur dengan nyenyak. Namun berbeda dengan saya, di kamar saya yang saya tiduri ini saya memang merasa gelisah. Ada perasaan aneh antara sadar dan tidak sadar. Tiba-tiba pintu kamar saya ini terbuka. Dan tidak lama setelah itu saya melihat dua sosok wanita berwajah cantik ini melangkah dengan anggun dan gemulai menghampiri ranjang saya. Di pandangan saya ini saya seperti kenal. Ya, namanya memang kalau tidak salah ini Ibu Amira dan Ibu Anira. Ya, memang namanya ini saya ganti ya untuk menjaga privasi. Nah, Ibu Anira dan Amira ini memang beliau ini anak dan ibunya. Dan beliau ini memang bekas majikan saya di daerah Baghdad sana. Ibu Amira sebagai ibundanya dan Anira sebagai anaknya yang memang berusia sudah sekitar 20 tahunan. Nah, saya merasa aneh, kenapa kok bisa ini yang tiba-tiba kedua orang tersebut ini berada di hadapan saya. Bahkan yang saya aneh, dia ini dua-duanya tersenyum menggoda, bahkan tanpa canggung. Ini menghampiri saya. Kemudian keduanya ini duduk di dekat saya. Dan aneh, saat itu saya tidak merasakan bahwa saya sedang berada di kamar. Saya ini merasa seperti dalam ruangan yang dengan tembok bagus dan indah sekali. Apalagi harum semerbak ruangan itu sangat wangi sekali. Dan ditambah kedua perempuan itu begitu menggoda sekali. Singkat cerita, terjadilah hubungan intim tersebut layaknya suami dan istri. Dan di dalam kejadian itu saya sangat merasa jantan sekali karena memang bisa memuaskan kedua perempuan itu. Hingga tubuh kami ini memang bermandikan keringat dan akhirnya terkulai lelah.
Nah, singkat lagi, setelah selesai peristiwa itu, saya ini merasa sangat lelah dan kehabisan tenaga. Saya mengira bahwa wanita itu benar-benar bekas bos saya di Irak dahulu. Tapi apakah mungkin? Dan ketika pagi harinya, saya masih terduduk lemas di pinggir ranjang dengan mata kosong. Saya mencoba mengingat-ingat peristiwa semalam yang saya alami. Dan bahkan saya mencoba meyakinkan diri saya sendiri, apakah itu real atau mimpi. Dan tanpa sadar pun saya keluar kamar. Namun disinilah saya bertemu dengan sang istri, dan beliau ini malah kaget melihat kondisi saya yang memang ternyata telanjang bulat tanpa sarung. Dan sang istri pun bertanya, kenapa kok sarungnya dilepas, malah telanjang bulat. Nah, saya masih belum paham. Mendengar pertanyaan istri tersebut, saya acuhkan dan saya langsung ke kamar mandi. Namun aneh, ketika saya akan membuang air kecil, tiba-tiba ini alat vital saya ini seperti tertarik ke dalam atau bahkan terlihat mengecil. Nah, ini buru-buru saya bangkit dan berteriak ke istri saya. Lalu saya pun malah bertanya, kemana Ibu Amira dan Anira anaknya? Nah, istri saya malah kaget. Jangan bercanda ayah, kata sang istri. Nah, saya bilang, enggak saya bercanda, saya serius. Semalam itu kedua wanita itu memang betul-betul hadir. Namun belum sempat saya meyakinkan lebih jauh, saya melihat ke alat vital saya dan ini memang betul-betul keadaannya semakin hampir mengecil. Nah, saya mencoba menjelaskan lagi kepada sang istri tentang kejadian semalam. Tentunya sang istri ini memang terlihat sangat kesal dan cemburu dengan kejadian yang saya alami. Dan singkatnya, ini keadaan saya malah semakin parah. Kondisi semakin tidak karuan, pikiran pun tidak tenang, bahkan disertai dengan munculnya keringat dingin yang sangat banyak. Saya ketakutan, malah saya juga berpikir, jangan-jangan ini ulah makhluk halus yang menjelma menjadi bekas majikan saya dan anaknya. Bahkan mereka dengan sengaja dan memaksa untuk berhubungan badan. Nah, singkatnya lagi, ketika saya sudah agak berpikiran enak, namun di sini saya betul-betul rasa lelah itu sama sekali tidak hilang. Bahkan ini keadaannya semakin parah. Dan ketika saya akan ke kamar mandi lagi, dan setelah itu saya pun akan buang air kecil, di sini betul-betul alat vital saya semakin mengecil. Ini sangat membuat saya kaget sekali. Saya bingung antara marah dan bagaimana. Apalagi juga kondisi istri kan karena faktor cemburu ya. Ini juga sama-sama bingung. Nah, dengan kondisi seperti ini saya sangat terpukul. Saya mendadak menjadi pemarah. Untuk makan juga sangat tidak berselera. Bahkan juga malas melaksanakan ibadah sholat. Pikiran saya betul-betul kalut dan terombang-ambing. Dan saya masih saja dibayangi oleh kedua wanita itu.
Berhari-hari saya tidur sendirian, tidak mau ditemani oleh siapapun, bahkan oleh sang istri. Kurang lebih 20 hari saya mengalami seperti itu. Tentunya tekanan psikologis yang dahsyat itu membuat saya agak terguncang. Memang sepintas secara fisik saya ini sehat, namun untuk melaksanakan kewajiban ini saya seperti tidak berdaya. Namun ada hal aneh yang mengiringi hal tersebut. Entah kenapa penghasilan saya setelah seperti itu malah meningkat 2 kali lipat dibanding hari-hari biasanya. Nah, kemudian satu hari ini saya punya ide dan istri. Nah, ide itu adalah saya mendatangi beberapa orang yang memang bisa dimintai bantuan. Nah, sebutlah namanya dengan Bapak S ya. Beliau ini adalah seorang paranormal dari daerah Jakarta Barat. Beliau ini menyatakan bahwa saya ini memang masih di bawah gangguan pengaruh oleh jin, tepatnya kedua jin wanita tersebut. Dan betul memang bahwa jin ini memang berasal dari daerah Baghdad, Irak sana. Bahkan kedua jin ini sudah lama mengincar saya. Lalu paranormal tersebut memberi saya air yang sudah didoakan oleh beliau. Dan saya juga dianjurkan untuk melakukan istighfar selama 1000 kali di dalam siang maupun malam hari. Kalau sampean sudah minum air ini dan mengamalkan istighfar, insya Allah keadaan kesehatan sampean akan berangsur-angsur seperti sedia kala. Tenang, saya mampu mengendalikan jin-jin tersebut. Tapi untuk menormalkan alat vital sampean ini memang butuh waktu. Demikian kata paranormal tersebut. Namun seminggu setelah itu ternyata tidak ada perubahan yang cukup berarti. Saya pun semakin kalut dan bimbang. Nah, kemudian tiba-tiba mertua saya ini membawa saya ke seorang yang juga dianggap memahami hal-hal seperti itu di daerah Banten sana. Nah, mertua saya ini pernah dengar bahwa orang ini ya seorang haji dan mampu menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, singkatnya saya pun dibawa ke daerah sana dan berobat ke haji tersebut. Haji ini juga sama memberikan saya segelas air putih dan dicampur dengan garam halus. Dan setelah dibaca-bacakan doa oleh haji tersebut, lalu juga saya minum airnya. Kemudian juga untuk saya mandi. Nah, kira-kira waktu sekitar 3 hari. Nah, saya ini sangat bergembira sekali. Alhamdulillah kondisi saya pun semakin membaik. Bahkan seiring waktu saya juga semakin merasa sehat. Kondisi alat vital saya pun kembali normal dan tidak kecil seperti dahulu. Dan sebagai ucapan syukur, saya pun dianjurkan oleh mertua ini untuk melakukan selamatan sebagai rasa syukur atas kesembuhan saya. Dan disinilah saya yang awalnya memang tidak begitu percaya dengan hal-hal yang seperti itu, malah mengalami hal yang aneh. Ya memang kalau boleh dikatakan ini bersifat muskil atau mustahil, namun memang inilah kejadian yang saya alami secara nyata dan asli.
Dan setelah mengalami peristiwa tersebut, saya juga semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar saya tidak tergoda dengan hal-hal yang seperti itu. Juga saya lebih terjaga dari mara bahaya. Terima kasih, Bang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ceritanya, Bang, yang memang telah Anda alami. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang masih setia dan selalu mendukung, karena memang tanpa dukungan kalian saya bukanlah apa-apa. Di sini saya juga akan selalu mengucapkan mohon maaf, karena sebagai manusia biasa tentunya banyak sekali melakukan kesalahan, baik di ucapan ataupun tindakan. Dan di sini juga saya tutup. Saya Pragifari mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.